Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa wa saddada wa qaddar. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala taysira ma ta'assar wa wa'ada bil mazid liman u'tiya qalilan aw kathiran fashakar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuril anwar wa sirril adhar, al-habib alladhi qala ba'du wasifihi ka'anna wajhahu qit'atu qamar faqala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-mayaminil ghurar, amma ba'd. Ingkang kawula hormati sedaya para habaib, para kiai, para asatid, wa fi muqaddimatihim Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar As-Segaf. Pas namine padha karo kula Pak Bu, tapi cuma beda suara tok ngono tok. Ingkang kula hormati Al-Habib Ali Zainal Abidin dan sedaya para habaib ingkang saged rawuh yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Ingkang kula hormati sedaya para kiai, para asatid, Kiai Amir Mahmud dan sedaya para kiai. Begitu pula akhina fillah Al-Ustadz Ahmad Muaddib dan terutama sahibul hajah akhina fillah Kiai Haji Jalaluddin Fauzi, mudah-mudahan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah, amin Allahumma amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah anggarane, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini gara-gara Pak Camat buka anggaran barang ya, ya insyaallah tambah rezeki ini barokah, amin Allahumma amin ya rabbal. Mudah-mudahan pondok pesantren Al-Hashimi ini selalu dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan ibadahnya, makmur dengan rezekinya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula segenap para dewan guru pondok pesantren Al-Hashimi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang saya hormati Bapak aparatur pemerintahan yang bersama-sama hadir di majelis yang mulia ini, dihadiri Bapak TNI, Bapak Polri, Bapak Camat dan semua. Mudah-mudahan kita semua berkat mengadakan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, penyakit corona, virus corona dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anggarannya yang datang, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah,
untuk bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majelis yang mulia, suatu majelis yang pasti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Suatu majelis yang dapat menambah hubungan kita. Suatu majelis yang dapat menambah ta'alluq kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu majelis yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sirri As-Saqati, man qasada maudhi'an alladhi dzukira fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada maudhi'an minal jannah. Al-Imam As-Sirri As-Saqati beliau mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menghadiri suatu majelis yang di dalamnya diperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti orang tersebut telah menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Amin. Sebagaimana kita dikumpulkan bersama-sama di majelis yang mulia ini merayakan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita peringati maulidnya, yang kita rayakan hari kelahirannya adalah sosok manusia yang mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Seseorang yang agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Beliau adalah manusia yang istimewa dan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memuliakan Nabi niku Pak Bu langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami telah mengangkat bagimu wahai Muhammad penyebutanmu, namamu diangkat, disanjung, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang kalau sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Sang Khalik, maka ndak butuh Pak pujian makhluk. Kanjeng Nabi ini enggak butuh pujian jenengan Pak. Karena sudah cukup yang muji adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita ada Pak kumpul-kumpul bersolawat gosida muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki diibarat Pak, pas iki buru teko ombiane soalnya. Ya. Niki ibarat gelas niki wis full. Pujian Nabi niku sudah full karena yang muji langsung Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memuji Nabi ibarat kita menambah gelas yang full, Pak. Sampean isi niku gelas yang wis full banyune sampean tambahi. Lugur apa mboten? Jatuh airnya. Kemana jatuhnya? Ke diri kita. Nah itu faedahnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam Maulid Diba disebutkan wa ma'asa an yuqala fi man wasafahul Qur'an wa a'raba an fadailihi Taurat waz Zabur wal Injil wal Furqan. Bagaimana kita akan mensifati seseorang yang sudah disifati oleh Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran? Bagaimana kita bisa mensifati? Karena yang mensifati langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama tafsir menjelaskan Pak Bu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat bagimu penyebutanmu namamu wahai Muhammad, maka malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya. Niki perintah dari Allah untuk malaikat Jibril mendatangi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah? Wahai Jibril, kamu datang ke Muhammad, kamu tanyakan, apakah
Muhammad tahu yang dimaksud wa rafa'na laka dzikrak. Datang Pak malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah mengutusku kemari untuk bertanya kepadamu, apakah kamu tahu apa yang dimaksud wa rafa'na laka dzikrak? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, Pak Bu, Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Maka malaikat Jibril mengatakan sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qala idza dzukirtu dzukirta ma'i. Kalau aku disebut nama Allah, maka engkau juga disebut bersamaku wahai Muhammad. Jadi kapan disebut nama Allah, maka disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Bu, kuluan panjenengan kalau kita melaksanakan sholat tidak menyebut nama Nabi tidak sah Pak. Bersyahadat kepada Allah tidak bersyahadat kepada Nabi tidak sah syahadatnya. Wonten tiang adzan syahadat cuma Allah tok kanjeng Nabi mboten, tidak sah adzannya. Karena kapan disebut nama Allah maka disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Qatadah mengatakan menafsiri ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Nabi di dunia dan sampai nanti di akhirat kelak selalu dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita lihat Pak Bu, para sahabat niku. Sahabat itu kita diperintahkan untuk meniru. Kita meniru para sahabat niku perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana para sahabat memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sahabat Pak Bu. Diceritakan dulu termasuk bentuk pengagungan sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu disebutkan bahwasanya Urwah niku diutus untuk melihat bagaimana sih keadaan Nabi dengan para sahabatnya. Diutus Pak Urwah niki. Ketika sudah diutus melihat keadaan Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, datang melapor kepada orang-orang kafir yang mengutusnya ini. Bagaimana kamu saksikan Muhammad dengan sahabat-sahabatnya? Apa yang dikatakan Urwah? Demi Allah, aku pernah pergi ke Kaisar Romawi. Demi Allah, aku pernah pergi ke Raja Najasyi. Pernah pergi ke Raja Persia. Dan aku pernah pergi kemana-mana. Wa inni wallahi ma ra'aitu malikan qad yu'addimuhu qaumuhu kama yu'addimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Dan demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja yang diagungkan oleh kaumnya seperti sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat sejarah bagaimana raja dimuliakan oleh kaumnya, sahabat-sahabat Nabi lebih memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kaum-kaum memuliakan raja-raja mereka. Ini kesaksian Urwah dan disebutkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Bahkan tidak sampai di situ. Urwah mengatakan, wallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajha wa jildah. Tidak sampai di situ. Urwah menyebutkan bagaimana keadaan sahabat Nabi dengan Nabi. Demi Allah, kata Urwah, tidak meludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat sudah menadahkan tangannya, rebutan Pak untuk mengambil ludahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu enggak cukup cuma ditadai tok, fadallaka biha wajha wa jildah, diusap ke mukanya, diusap ke badannya. Niki yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nek ludahe Kanjeng Nabi Pak, rebutan sampai. Ya. Nek ludahe jenengan.
Udah kayak gratis. Sing iso dibisui sampean Pak. Lu sampai seperti itu para hadirin hadirat. Sahabat Nabi memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, ya, bahwasanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaku yahliku wa atafa bihi ashabuhu fama yuriduna an taqa sya'ratun illa fi yadi rajulin minhum. Aku menyaksikan, kata sahabat Anas, aku menyaksikan ketika itu Rasulullah sedang dipotong rambutnya. Dan ketika Rasul dipotong rambutnya, niku sahabat mengitari, Pak, Bu. Untuk apa? Untuk menadai rambutnya jangan sampai jatuh ke bumi rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi niku nek potong dinteni kali sahabat, kemudian sahabat rebutan mengambil barokah daripada bekas potongan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk pengagungan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan sahabat Khalid bin Walid ketika itu, Pak, Bu, terjadi perang Yarmuk. Ini perangnya. Sahabat Khalid panglima, Pak. Pendekar ini sahabat Khalid. Panglima perang. Di tengah-tengah perang, tahu-tahu sahabat Khalid niki muter, balik merangkak golek kopiah, Pak, Bu. Niki tengah-tengah perang loh niki. Ya. Maka sahabat yang lain, Khalid, pemimpin, panglima, jenengan lapo nang kono iku. Niki perang, depan kita musuh. Maka sahabat Khalid mengatakan, kalian juga cari kopiah saya. Ya. Jadi para sahabat golek bareng, Pak, kopiah ini Khalid bin Walid, niki perang loh niki para hadirin. Maka ketika selesai perang, ketemu akhirnya dipakai lagi. Selesai perang, menang, Pak. Sahabat tanya kepada sahabat Khalid, sahabat Khalid, jenengan tadi kok sampai segitunya mempertahankan kopiah? Lah nggak perang kopiah sing liyane lah ono ah. Apa kata sahabat Khalid? Kalian enggak tahu. Di dalam kopiah saya itu ada rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah berperang kecuali aku diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala selama rambut Nabi menempel di kopiah yang aku pakai. Barokah, Pak, rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Nabi yang mana kita diperintahkan untuk meniru beliau Rasulullah sallallahu, meniru sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaannya kepada Nabi mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di situ diceritakan juga Ummu Sulaim. Ummu Sulaim niki pernah suatu ketika rumahnya didatangi Kanjeng Nabi. Ya. Rumahnya didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Rasulullah capek, kepingin istirahat, tidur akhirnya di rumah Ummu Sulaim. Ketika Rasulullah tidur, Ummu Sulaim menyaksikan Nabi niku keringetan. Mboten enten AC, Pak. Rasulullah tidur tidak pakai AC, keringetan mangkane. Kipas angin mboten enten. Ya. Kesempatan Ummu Sulaim mengambil seperti kain gitu, mengelapi keringat Nabi, diperes, dimasukkan botol, Pak. Ya. Untuk apa? Dijadikan minyak wangi keringatnya Nabi Muhammad SAW. Keringatan diusap lagi, diperes. Ya. Sehingga tidak lama kemudian Nabi kaget, mau jenenge ono sing ngelus-ngelus ngene kan. Maka Nabi mengatakan, apa yang kamu lakukan wahai Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, aku mengambil keringat jenengan, aku simpen, nanti saya mau bagikan kepada anak-anak kecil, anak-anak saya. Barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat apa kata Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi mengatakan, oh tidak boleh Ummu Sulaim, bid'ah niku syirik? Mboten, Pak. Akan tetapi Nabi mengatakan, asabti, kamu betul wahai Ummu Sulaim. Dibetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringet di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat niku, Pak, Bu,
Nek Nabi keringetan, iku rebutan mengambil keringetnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Lebih wangi daripada minyak wangi. Makanya jenengan kalau baca ya Maulid di bak niku dijelaskan Rasul niku idza marra fi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Kalau Rasul itu lewat di suatu kampung, di suatu jalan, maka sahabat-sahabat lain itu mengetahui, oh barusan kampung ini, jalan ini dilewati Rasulullah. Kenapa? Wangi khasnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul dari manapun sahabat ngerti Pak, karena baunya Nabi Muhammad SAW nempel. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyatibuhu ayyaman wa in taghayyab. Kalau Nabi SAW duduk di suatu majelis, maka majelis itu wangi berhari-hari. Padahal Rasulullah sudah pulang. Diduduk itu sama Kanjeng Nabi sebentar, Rasulullah pergi, baunya nempel berhari-hari Pak. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Wa yujadu minhu ahsanu tibin wa in lam yakun qad tatayyab. Bahkan keluar dari diri Nabi Muhammad SAW bau yang paling wangi meskipun beliau tidak pakai minyak wangi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Pak Bu, sebagaimana para sahabat dulu memuliakan, mengagungkan, mengistimewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah seharusnya kulon panjenengan umat Nabi memuliakan, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat-umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Manusia paling mulia, manusia paling istimewa, bahkan makhluk Allah yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya orang yang tahu keistimewaan Nabi pasti akan mengistimewakan Rasulullah. Yang tahu kemuliaan Nabi akan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Pak Bu, para sahabat, mereka orang yang mengerti Nabi Muhammad SAW, tahu kemuliaan keagungan Nabi. Ulama-ulama yang mengerti keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ini termasuk orang yang tahu kemuliaan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai saking mengertinya beliau Pak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengatakan maritu fakana dzikru bur'an li illati. Kalau aku sakit, kata beliau sakit gerah Pak, aku sebut nama Nabi maka hilang penyakitku berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Beliau termasuk orang yang tahu kemuliaan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Bu, sampai nek loro soro-soro nang dokter ngilarang. Napa malih nang rumah sakit wedi di Covid lak ngeten ya. Hadir pengajian seperti ini bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah penyakitnya sembuh berkat Nabi Muhammad. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Tapi nggih tergantung penyakitnya Pak Bu nggih. Wonten tiang gerai niku sakit kepala, ya cukup bersolawat kepada Nabi mungkin 300 solawat ya. Tapi nek penyakitnya parah Pak, jantung penyakitnya ya. Kencing manis ya. Lah niki solawatnya kudu ewonan Pak Bu, nek gak yo gak waras-waras kan gitu. Tergantung kadar penyakitnya. Dulu guru saya Sayyidul Walid Al-Habib Husain bin Abdullah As-Segaf, beliau menceritakan kepada saya, ada seseorang sakit, parah sakitnya Pak Bu. Ini pankreasnya ini harus dicabut karena sudah rusak, harus operasi. Mau pakai pankreas baru bikinan, parah nih. Ya. Akhirnya orang ini melazimi membaca burda, terus dibaca burda. Dokter mengatakan bulan depan operasi. Ya. Jadwalnya sudah ditentukan sama dokternya. Nah ini orang selama 1 bulan pagi siang malam baca burda. Subhanallah, ketika ingin operasi dicek dulu semuanya persiapan operasi. Ternyata pankreasnya kembali wutuh. Berkat apa niku?
bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini terjadi Pak Bu, terjadi bukan zaman dulu, mboten, baru-baru ini. Seseorang karena banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada Nabi niku dianjurkan, harus kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak Bu, sampean harus ingat, jangan sampai bersolawat kepada Nabi tapi mboten sholat. Kan wonten tiyang solawatan Pak sampai bengi subuh ini bablas. Nggih. Wonten malih kadang-kadang saking kepingin hadir solawatan niku ben gak terlambat, nggih. Sedurunge maghrib wis hadir, gak sembahyang maghrib maneh. Karena kepingin dapat soft paling depan, gak sholat maghrib Pak, solawatan. Nah, niki Nabi ini bingung Pak Bu. Nggih. Ya. Niki wonten setunggal cerita niki. Kita ambil pelajaran daripada cerita ini. Wis gak usah susuwe, sak cerita niki mawon buyar wis. Sahabat Nabi yang bernama Robi'ah. Wonten setunggal sahabat namanya Robi'ah. Robi'ah Al-Ansari. Ini sahabat Robi'ah Pak Bu, sahabat yang selalu khidmah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apapun keperluan Nabi disiapkan oleh sahabat Robi'ah. Oh, Nabi kepingin wudhu, disiapkan airnya Pak. Nabi kepingin pergi, disiapkan sandalnya. Khidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, Nabi niku tidak suka Pak dikhidmai, dilayani. Nabi tidak suka, tapi sahabat-sahabat maksa untuk dilayani, untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak suka para hadirin dilayani. Bahkan dalam sejarah beliau yang sering kita dengar, Rasulullah itu mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Kadang-kadang betulkan sendalnya sendiri Rasulullah SAW. Lah niki sahabat memaksa untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat memaksa melayani Rasul, Rasulnya tidak mau dilayani. Makanya kehidupannya harmonis Nabi dengan sahabat niku. Lain nek kula panjenengan niki, Pak. Kita kepengin dilayani tapi mboten enten sing nglayani. Nek wonten kudu bayar kan gitu nggih. Kalau Nabi SAW, sahabat memaksa melayani, Nabi tidak mau dilayani. Bahkan dalam satu cerita, pernah sahabat niku bersama Nabi duduk bersama. Kemudian datang waktu makan siang. Datang waktu makan siang. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kelihatannya sudah waktunya kita makan siang. Kebetulan saya ada sedikit rezeki Kanjeng Nabi, bagaimana kalau saya beli kambing? Sahabat ada rezeki mau beli kambing, makan kambing bersama Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang lain Pak langsung menyambut, kalau gitu ya Rasulullah, saya yang bagian nyembelih. Wonten mana, kalau gitu saya yang menguliti Kanjeng Nabi. Yang beli ada, yang nyembelih nggih wonten, sing nguliti nggih wonten. Saya yang menyiapkan piring-piringnya Kanjeng Nabi. Wonten. Maka bagaimana Rasulullah SAW? Kalau begitu saya yang mencari kayu bakarnya untuk masak. Loh, ini Pak Kanjeng Nabi Pak. Sahabat langsung mboten Kanjeng Nabi, sampean duduk saja, biar kami yang kerja. Apa kata Nabi? Lo jangan bedakan saya dengan jenengan. Kalian kan sudah punya tugas masing-masing. Selesai nih Pak, entek wonge. Tinggal yang mencari kayu tidak ada, berarti itu bagian saya. Berarti saya yang mencari kayu bakar. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pernah Pak, ketika itu Rasulullah SAW mungkin membawa barang gitu. Ya, mungkin bawa suatu barang. Ketika itu sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar, mungkin sahabat, kalau tidak salah sahabat Abu Dzar, melihat Rasulullah bawa barang, langsung Pak diangkat Pak barangnya. Kanjeng Nabi, biar saya bantu. Seperti santri-santri loh, nek ndelok kiai ini nggawa barang lah ngeten. Langsung Pak Yai, biar saya yang bawa kan ngeten nggih. Lah sahabat Abu Dzar demikian. Melihat Nabi bawa barang langsung ya, dibantu. Biar saya Rasul yang mengangkat. Kita lihat apa kata Rasulullah SAW. Wahai Abu Dzar, niki barangnya sopo sih? Lo barangnya jenengan Kanjeng Nabi. Ya sudah, barang saya yang membawa sendiri.
Sahibul amtiati ahaqqu bihamliha. Yang punya barang itu yang lebih berhak membawa barangnya sendiri. Nek barangmu ya gawa dhewe. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki Kanjeng Nabi, Pak. Nek kula saya bawa barang wonten santri kula nggawa. Oh, sini Habib biar saya bawa. Wong gejong menyisan wonten loro maneh kujang ya. Menyisan niku ono maneh iku lho angkatan kabeh wis gitu. Itu mungkin kalau saya. Loh ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk yang memaksa untuk khidmah kepada Rasulullah SAW itu adalah sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah. Disiapkan, Pak. Setiap keadaan yang dibutuhkan Nabi, sahabat Rabi'ah menyiapkan khidmah kepada Rasulullah SAW. Sifat manusia, Nabi itu juga manusia. Ketika melihat seseorang yang selalu berkhidmah kepada beliau, membantu beliau, maka otomatis Rasulullah kepingin membalas kebaikannya. Ini kan sifat manusia. Gini apa mboten, Pak? Jenengan, Pak, biasa dibantu seseorang, maka kapan-kapan jenengan kepingin balas membantu seseorang yang selalu bantu jenengan. Lah ngeten. Gini apa mboten, Bu? Sampai duwe acara, Bu. Ya. Wonten walimah, sunatan, tahu-tahu tetangga jenengan bantu, ikut sibuk, ikut menata, ikut nyiapkan. Maka kapan-kapan kalau tetangga jenengan yang bantu itu punya acara, sampean pasti kepingin membantu. Gini apa mboten? Nek wonten tiyang njok dibantu tok ngoten bukan manusia berarti. Seseorang biasa diberi, jenengan, Pak, biasa diberi hadiah, mungkin dikasih roti, dikasih apa, maka kapan-kapan tentunya ingin balas kebaikannya, kepingin memberi juga meskipun tidak sama. Saya sering dikasih hadiah, sekali-sekali tak balas. Itu manusia, sifat manusia. Kapan diberi ingin memberi meskipun tidak sama. Itu sifat manusia. Wonten tiyang kepingin dikei tok gak pernah metu duwike, nah berarti bukan manusia. Ngene Pak Bu repot. Ya. Nah, Nabi manusia, melihat sahabat Rabi'ah niku selalu membantu, perhatian dengan beliau, maka Rasulullah ingin memberikan cenderamata, hadiah kepada Rabi'ah. Dipanggil, Pak, sahabat Rabi'ah nih. Rabi'ah, nggih Kanjeng Nabi. Salni, kamu minta sama aku wahai Rabi'ah. Ditawari minta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rabi'ah, Pak, bingung. Wah, tawaran dari Rasulullah. Jauh apa iki enake ya? Ya. Lah berhubung sahabat niki orang-orang cerdas, orang-orang pinter, mintanya ndak mau sembarangan, Pak, Bu. Ya. Ketika Rasul menawarkan, sahabat Rabi'ah langsung yang diminta, ya Rasulullah, kalau memang jenengan menawari saya suatu tawaran, maka permintaan saya setunggal mawon, mboten kada-kada Kanjeng Nabi. Napa niku Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Siji ae. Wahai Rasul, aku meminta kepadamu supaya nanti aku menjadi temanmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lho niki lho, Pak, permintaan sahabat, ya. Coba jenengan, Pak, ditawari Kanjeng Nabi. Jawab apa sampean? Wong jawab sing sugih dhuwit gak entek-entek ngono, Pak, ya. Mungkin gitu. Pak Camat ditawari Kanjeng Nabi dadi bupati ngeten. Nggih, Pak. Gubernur mungkin, presiden mungkin, ya. Pak TNI, Pak polisi naik pangkat jadi Polri, jadi jenderal, ya. Mungkin, ya. Lalu niki sahabat niki pinter, tahu siapa yang menawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka otomatis yang diminta urusan akhirat. Niku sahabat cerdas, Pak, pinter. Makanya Pak Bu sampai nak ditawari kali kiai, kali Habib, jauh urusan akhirat mawon. Datang ke kiai, datang ke Habaib. Sampai jauh apa? Oh, saya Habib minta mobil, waduh, repot, Pak. Wong Habib gak duwe mobil sih jauh motor. Sik nyewa motor kadang-kadang, ya. Saya mau kepingin minta rumah, Habib. Waduh, Habib bisa ngontrak kadang-kadang. Salah alamat, Mbak. Kalau datang kepada kiai yang soleh, para habaib, minta urusan akhirat.
Sebagaimana sahabat Rabi'ah ngerti Pak, ditawari Rasulullah langsung minta urusan akhirat karena yang nawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki Rabi'ah tahu keadaan. Nah lain Pak, nek sing nawarin jenengan niku bupati teko teng mriki. Nah Pak Camat niki nawari, sampean butuh apa? Salah Pak Camat, duwakno mlebu surga. Salah jenengan Pak. Salah alamat. Bupati nawari, sampean butuh apa para masyarakat? Oh saya kepingin rumah, saya kepingin masuk surga Pak Bupati. Salah Pak. Kalau yang menawari itu orang-orang urusan dunia, sampean minta dunia. Oh Pak Camat, saya minta uang berapa puluh juta. Pak Bupati, saya minta dibangunkan jalan. Nah itu berarti orang cerdas, memposisikan di tempatnya. Sing soro ku nek bupati ini kiai Pak. Bingung sampean jawab ini apa ya. Wah niki bupati kiai bisa nih apa ini. Lah niki sahabat Rabi'ah niki orang yang tahu sikon, tahu keadaan. Oh siapa yang nawari? Rasulullah. Maka yang diminta urusan akhirat. Makanya sahabat Rabi'ah mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta nanti di surga aku menjadi pendampingmu. Ya. Dan karena sahabat itu ngerti Pak Bu, bahwasanya dunia ini sifatnya sementara. Percuma kalau minta uang, harta sebentar lagi hilang. Sebentar lagi mati, yang kita bawa cuma amal kita, bukan dunia kita, bukan harta kita. Mboten enten Pak, wong mati digawa sertifikat omahe mboten enten. Ngira mboten Pak? Apa BPKB montore mboten enten. Ya. Yang dibawa amalnya. Makanya sahabat itu ngerti yang diminta urusan akhirat karena dunia ini sementara Pak Bu, sebentar. Sayyidina Ali mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Sayyidina Ali mengatakan dunia ini sesaat, sebentar tok. Coba sampean pikirkan Pak, biyen sampean sik cilik bayi moro-moro wis gede. Dulu masih bujangan moro-moro dadi bapak. Mari dadi bapak kawin duwe putu dadi kakek. Mari dadi kakek mayit sampean Pak, mati Pak Bu ya. Itu kalau memang prosesnya normal. Normalnya biasa seperti itu, umur 60 70 berangkat kan gitu. Lah nek gak normal si enom sepeda motoran banter-banter dhuwur nabrak mate. Kan ngeten. Wonten manle sik buru kawin. Anak siji kena Covid. Wedi gara-gara Covid. Kudu Covid wedine modele Pak. Moro-moro mati. Ya. Belum lagi nek wonten katik perang-perangan, tambah maneh Pak. Ya. Makanya Sayyidina Ali mengatakan ad-dunya sa'a faj'alha. Sebentar dunia ini. Kapan dulu kita menjadi bujangan kemudian jadi bapak, kapan jadi bapak wis jadi kakek, kemudian mati. Makanya sahabat itu tidak minta urusan dunia, yang diminta urusan akhirat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku Pak Bu, ketika itu pernah tidur, memang keadaan beliau tidurnya itu di atas tikar sing kasar, Kanjeng Nabi SAW. Sahabat Umar pernah bertamu. Sahabat Umar bertamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man fil bab? Umar ya Rasulullah. Udkhul. Masuk Pak sahabat Umar. Ketika Sayyidina Umar menyaksikan ternyata Rasul itu tidur di atas tikar yang kasar sampai membekas di pundak leher Nabi Muhammad SAW. Saking kasarnya tikar yang digunakan tidur oleh Rasulullah SAW. Tidak sampai hati Pak Sayyidina Umar melihat Rasul seperti itu. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, Raja Romawi, Raja Persia, mereka itu orang-orang kafir, tidak menyembah Allah, tapi mereka tidur di atas karpet-karpet yang empuk, permadani yang empuk. Tapi jenengan ya Rasulullah, utusan Allah, kekasih Allah, tidur di atas tikar yang kasar seperti ini. Mintalah ya Allah, mintalah ya Rasulullah kepada Allah untuk supaya diluaskan rezekimu, duniamu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan Sayyidina Umar kepada Rasulullah.
Sayyidina Umar bukan kepingin Rasulullah sugih mboten Pak, ndak tega melihat keadaan Nabi SAW seperti itu. Karena ini kekasih Allah, makhluk Allah yang paling mulia. Tapi kita lihat apa jawaban Sayyidina Rasul SAW. Wallahi ya Umar, ma mathali wa mathali dunya illa karajulin sara fi yaumin saifin fastadalla tahta syajaratin sa'atan min naharin thumma raha wa tarakaha. Demi Allah wahai Umar, perumpamaanku dengan dunia ini seperti seorang musafir yang berjalan di bawah teriknya, di bawah panasnya terik matahari, kemudian berteduh sebentar di bawah pohon. Lalu kalau Pak dunia Pak Bu, Rasul itu mengibaratkan dunia itu seperti orang yang istirahat sebentar di bawah pohon karena capek. Kemudian sumaroha wa tarakaha. Setelah itu wahai Umar, pergi dan ditinggalkan itu pohon sebentar tok. Itu Rasulullah SAW mengumpamakan dunia seperti seseorang istirahat sebentar di bawah pohon. Karena saking singkatnya perjalanan dunia. Makanya eman, kalau yang sebentar ini digunakan untuk lalai, yang sebentar digunakan untuk maksiat, dampaknya nanti diazab lama di akhirat. Ya. Makanya Sayyidina Ali mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sesaat, maka gunakan yang sesaat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki tadi yang jadi permintaan sahabat Rabi'ah. Balik mana Pak Rabi'ah nih Pak ya? Rabi'ah tadi. Jadi yang diminta oleh sahabat Rabi'ah apa? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta nanti menjadi pendampingmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak Bu respon Nabi Muhammad SAW? Ternyata Rasulullah SAW ketika melihat permintaan Rabi'ah kaget Pak Bu. Itu di luar pikiran Rasulullah SAW. Dikira Kanjeng Nabi Rabi'ah itu bakal jawab wedhus ngono lho Pak Bu. Oh mungkin minta onta buat kendaraan, atau mungkin minta kuda untuk kendaraan, atau sepetak tanah mungkin untuk dibangun rumah. Dikira seperti itu. Ya. Dikira Nabi Muhammad SAW yang bakal diminta Rabi'ah urusan-urusan seperti itu. Ternyata yang diminta urusan surga Pak. Berat nih Kiki. Ya. Permintaan sangat besar ini, tidak sembarangan Pak Bu. Ya. Tapi kita lihat ketika Rasulullah SAW diminta sahabatnya untuk bisa sahabat tersebut masuk surga menjadi pendamping Nabi, apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, kamu saya bantu untuk masuk surganya Allah. Tapi saya minta syarat. Loh Pak, Kanjeng Nabi minta syarat. Napa niku Kanjeng Nabi kata sahabat Rabi'ah? Syaratnya satu. A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Wahai Rabi'ah, bantu aku wahai Rabi'ah, perbanyak kamu sujud Rabi'ah. Kamu perbanyak melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu jangan kamu tinggalkan. Loh niki lho Pak Bu, sampean bayangno. Sahabat Nabi yang sholatnya di belakang Nabi. Niki sahabat Rabi'ah niki Pak. Nabi perang, ikut perang. Apapun kebutuhan Nabi disiapkan sama Rabi'ah. Tapi kalau surga yang diminta, Nabi masih minta syarat. Napa niku? Jaga ibadah sholatmu wahai Rabi'ah, supaya nanti Rasulullah mudah membantu memasukkan beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lho iki sahabat Pak yang minta, yang diminta Nabi Muhammad SAW. Lu bayangkan ya. Seandainya Pak Bu nggih, seandainya Rasul mengatakan demikian, wahai Rabi'ah, jangan khawatir, kamu kan sahabat saya, perang ikut bersama saya, sholat di belakang saya, kamu selalu melayani saya, niki lho, surga saya yang jamin. Sakit apa mboten Pak Bu? Sakit apa mboten Pak Bu? Sakit Pak Bu. Ini Rasulullah SAW. Surga tidak akan dibuka oleh Allah sampai Rasulullah SAW masuk bersama umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat tersebut. Amin. Amin. Allahumma. Lalu seandainya Nabi mengatakan demikian bisa Pak Bu, tapi ternyata bukan itu.
yang disampaikan Rasulullah. Ketika sahabat ingin masuk surga, maka Nabi memberikan syarat. Untuk apa? Untuk banyak sholat. Lu bayangkan. Ya. Misalnya kadang-kadang wong sudah khawatir tak jamin surga sampean. Wonten tiang-tiang ngomong seperti itu, Pak. Sampean pokoknya nurut kali kula tak jamin surga. Wong dhek gak ono sing jamin surga. Dia sendiri belum tentu masuk surga. Kok iso jamin-jamin iki lho. Loh, ini Kanjeng Nabi tidak berani menjamin sahabatnya kecuali kalau sahabatnya menjaga sholat 5 waktunya, menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Pak, Bu, kadang-kadang seseorang itu melihat seseorang itu dari kehebatannya. Ya. Kan wonten tiyang ngono. Nek sakti niku berarti wali, ngeten. Iki wonten setunggal cerita. Dulu ada ulama plus wali, namine Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami. Bahkan termasuk keramatnya beliau, karomahnya beliau, pernah suatu ketika jalan bersama muridnya ini. Di tengah perjalanan tahu-tahu di depannya itu mungkin danau atau sungai kecil. Sungai. Mau nyebrang, tidak punya perahu. Maka Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan kepada santri-santrinya, ya, wahai santri-santriku, kita akan melewati air ini. Insya Allah kita akan jalan di atas air. Tapi syaratnya satu, jenengan semua nyebut nama saya, Abu Yazid, Abu Yazid, Abu Yazid. Wis, dengan izin Allah, insya Allah kita jalan di atas air. Temenan Pak, dicoba. Berangkat Imam Abu Yazid, burini santri-santri ini, Abu Yazid, Abu Yazid, Abu Yazid, selamat. Di tengah perjalanan wonten santri ini rodok mokong didik. Ya. Daripada nyebut Abu Yazid, lebih baik nyebut nama Allah po. Kan lebih mulia. Lah apa nyebut Abu Yazid? Ganti Pak, mari nyebut Abu Yazid ganti Allah, Allah kejebur. Bayang no, nyebut Allah kejebur. Nyebut Abu Yazid selamat. Ya. Sampai di tepi, sadar Abu Yazid, santri ini kurang siji nih. Oh, ini kejebur berarti. Diselamatkan Pak. Jenenge guru kali santri ini ku sayang. Ya. Ketika sampai di pinggir diselamatkan, sampai lah kok mau kejebur. Iya wahai Imam, di tengah perjalanan tadi saya mikir, daripada nyebut jenengan Abu Yazid bisa jalan di atas air. Lalu lebih baik saya kan nyebut nama Allah lebih mulia. Maka apa jawaban Imam Abu Yazid? Sampeyan sedoyo niki, kalian semua belum kenal Allah. Yang kenal Allah itu ini Abu Yazid. Dan yang kalian kenal itu saya Abu Yazid, maka saya akan menyampaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul niki Pak. Yang menyampaikan kepada Allah Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an. Niki Imam Abu Yazid, karomahnya banyak. Bahkan beliau pernah juga bisa terbang, Pak. Ya. Ketika itu ada santrinya tanya, "Wahai Imam, jenengan kok bisa hebat itu, bisa terbang?" Apa kata beliau? "Aya ujubatin hadza." Itu kehebatan apa orang bisa terbang itu? "Wa hadza thairun ya'kulul maita wa yatir fil hawa." Kalian tahu kata Imam Yazid, burung itu makanannya bangkai, bisa terbang di udara. Kok sampean bingung? Burung nih lho Pak Bu, makannya itu bangkai, tapi bisa terbang. Maksudnya Imam Abu Yazid mengatakan kalian tidak usah heran sama orang bisa terbang, biasa. Burung itu makan bangkai bisa terbang. Dalam satu keterangan beliau juga mengatakan, lillahi khalqun katsirun. Allah itu mempunyai makhluk-makhluk banyak, ya. Yamshuna alal ma, yang bisa berjalan di atas air. Ini perkataan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Walagi mata indallah, akan tetapi orang ini tidak punya harga diri, tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Ada manusia itu bisa terbang, manusia bisa jalan di atas air. Kata beliau, tapi mereka tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wonten malih kadang sok bedek, sampean mari ngene yo, ngene. Biasa Pak Bu. Apa kata beliau Imam Abu Yazid Al-Bustami? Kalau kalian ingin mengakui kehebatan seseorang, lihatlah
ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjaga ibadahnya kepada Allah, ketika menjauhi maksiat, itu baru orang hebat. Tapi kalau cuma jalan di atas air, terbang niku biasa kata beliau, dan kalian jangan tertipu seperti itu. Kalau melihat seseorang jangan kehebatannya seperti itu, tapi lihatlah istiqomahnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niki yang disampaikan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Nah niki kembali ke Rabi'ah, Pak. Ya. Niki jarene Kiai Jalal niki gak oleh suwi-suwi. Sampeyan coba Pondok Al Hasyim iki. Wonten kali teng mriki ndak? Wonten, Bu. Sampeyan coba Haji Jalal, Haji Jalal, Haji Jalal ngono. BE ta gak kecemplungan gitu ya. Nek kecemplung ya berarti sampean gak yakin sih anak gurune gitu ya. Nah, kembali ke Rabi'ah terakhir nih wis Pak Bu. Sahabat Rabi'ah. Ketika Rasulullah SAW mendengar beliau ingin menjadi pendampingnya di surga dan itu permintaannya, maka Nabi pun memberi syarat. Untuk apa? Untuk sahabat Rabi'ah menjaga ibadahnya, memperbanyak sholat. Nah kita juga demikian Pak Bu. Kita sholawatan kepada Nabi. Cuma yang juga perlu kita jaga ibadah sholat kita, maksiat dijauhi. Lah kalau sudah seperti itu, sebagaimana Nabi memberikan kabar kepada sahabatnya Rabi'ah, kapan menjaga ibadahnya, kemudian ta'aluknya Rabi'ah kepada Nabi akan disampaikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka demikian kita bersolawat kepada Nabi, menjaga ibadah kita, menjauhi maksiat, maka akan dituntun Pak sama Rasulullah SAW masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Tapi nek mboten salat Pak Bu, Rasul mengatakan man taraka shalah muta'ammidan bari'at minhu dhimmatu Muhammad. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, apa kata Rasulullah? Maka Nabi Muhammad tidak mau tanggung jawab. Lu bayangkan. Rasul mengatakan kalau ada orang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Nabi tidak mau tanggung jawab Pak. Bari'at minhu dhimmatu Muhammad. Lah kalau kulon panjenengan gak dijamin kali Nabi, sinten sing mau jamin kita nanti di akhirat kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Pak Bu, mudah-mudahan dengan kita semua hadir di majelis yang mulia ini menambah semangat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Dan mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semua diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, santri-santri kita, santriwati, santri-santri laki semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang bisa dibanggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat minum telaga langsung dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melewati sirat kita dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan Mahalul Qiyam sekaligus doa penutup. Kepada beliau Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar As-Segaf, waktu dan tempat kami persilahkan. Mahalul Qiyam akan dipimpin MC. Ayah Fahina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi
فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون من فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تتج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة، تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود، فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liman awsana wastawsana bidu'a wa liman haqqun alaina wa lana wa lakum ya hadirin anna Allah yataqabbal du'a wa yu'ajjil bil ijabah wa yuballighna wa ikum hajja baitil haram wa ziyarah qabr nabi afdhalus salatu wassalam wa anna Allah yiduha alaina wa alaikum sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam ala ma yuhibbu rabbuna wa yarda dhul jalali wal ikram wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal maut al din islam bila mihnatin wa imtihan wa anna Allah yaj'al hadzal معهد مبارك ويرزقكم أرزاق السيام معنوية ويجعله معهد معمورا بالعلم معمورا بالعبادة وأن الله ييسر جميع حاجة هذا المعهد وكذلك صاحب هذا المعهد وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad